Alhamdulillahirabbil alamin, memasuki season yang kedua. Kita tadi membicarakan tentang ahlul kitab. Jadi dalam penyembelihan hewan kurban, akikoh atau hewan yang biasa, itu ada syarat orang yang menyembelih itu tidak boleh sembarangan, yaitu apa? Satu, Muslim, Islam, Muslimah boleh ya. Nah, orang yang beragama Islam, laki-laki, perempuan, ataupun yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya, dan tetap boleh. Kemudian berikutnya adalah ahli kitab. Nah, ahli kitab itu sebenarnya maksudnya apa yang dibolehkan sembelihannya? Orang ahli kitab boleh menyembelih, kemudian halal nanti kambing yang disembelih, sapi yang disembelih, kerbau yang disembelih itu seperti apa? Kita kedatangan tamu kehormatan, ya kayaknya juga ahli kitab juga ini dalam makna yang lain. Benar-benar ahli kitab ini. Monggo Mas Rohan untuk bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kumpul ini. Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa. Kabarnya sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita senang kalau Pak Mas Ruhan ini, Gus Mas Ruhan ini sehat nih pokoknya. Sudah 2 hari semenjak Idul Adha, jadi sudah habis banyak kali. Menyembelih atau makannya kalau jenengan? Nah, ini tadi ada pertanyaan yang perlu penjelasan berkaitan dengan siapa yang boleh menyembelih dan nanti halal dagingnya dimakan. Tadi dijelaskan oleh Kiai Muna, yaitu satu Muslim, kemudian yang kedua ahli kitab. Nah, kita ingin penjelasan yang lebih berkaitan dengan ahli kitab dalam konteks penyembelihan hewan kurban di Indonesia itu, atau hewan ya, semua hewan lah, itu sebenarnya mereka itu siapa? Monggo Gus Mas. Ahli kitab. Ya, bukan jenengan tapi ya. Jenengan itu ahli kitab tapi ahli membaca, menganalisis, memahami, mengkontekstualisasikan kitab. Nah, ini tapi ahli kitab yang dimaksud dalam fikih-fikih atau dalam Quran dan hadis itu. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, Pak Kiai Muna, saya melanjutkan sedikit menyelang. Jadi penyembelihan itu bisa sah dan boleh ketika dilakukan pertama oleh orang Islam. Ya, tadi sudah jelas. Yang kedua, orang Islam ini menyembelih ya. Yang kedua adalah ahli kitab. Ahli kitab di sini yang dimaksud itu adalah orang yang beragama Masihi ya, agama, mungkin kalau dalam bahasa kita bisa kita bahasakan dengan agama Kristen ataupun mengikuti agama Yahudi. Namun tidak semua orang yang kemudian ber-KTP Kristen ataupun beragama Yahudi halal untuk menyembelih. Artinya hewan yang disembelih itu boleh dikonsumsi untuk umat Islam gitu ya. Itu tidak semuanya. Jadi itu ada syarat-syaratnya. Ada. Karena itu apa itu, Gus? Karena menurut versi kita bicara dalam studi keislaman ya. Dalam menurut kita dalam agama Islam yang namanya agama Yahudi dan agama Kristen itu telah mengalami perubahan dari pertama kali ketika diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari situ kemudian ketika dibahasakan dengan ahli kitab, menurut yang kita ikuti mazhab Syafi'i, ahli kitab yang kemudian halal penyembelihannya ini nanti juga termasuk ketika dalam masalah pernikahan juga. Sama. Ketika nanti ada laki muslim kemudian boleh untuk menikah dengan perempuan ahli muslim ahli kitab. Ini yang dimaksud itu adalah kalau untuk konteks kita berarti sebenarnya dibagi, ada ahli kitab yang ras Bani Israel, ada yang bukan. Oh, ahli kitab ras ya, ras Bani Israel, ada yang bukan. Ada yang bukan. Itu nanti syaratnya berbeda. Kenapa dibedakan? Karena memang syariat Nabi Musa alaihissalam dan syariat Nabi Isa alaihissalam itu pertama kali memang diturunkan, ditujukan kepada Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa. Iya. Syariatnya turun untuk khusus spesial Bani Israel. Maka nanti ada pembedaan antara ras Bani Israel dan tidak. Oke, Maya Yahudi mu'alaf ya. Nah, iya kan? Umpamanya kemudian Masihi atau bahasa kita Kristen mu'alaf itu nanti beda gitu ya.
Untuk yang lebih simpel mungkin kalau dalam di negara kita, dalam negara kita mungkin yang kita bahas yang orang beragama Kristen ataupun Yahudi yang bukan dari ras Bani Israel. Itu umumnya yang umum. Ya, yang umum seperti itu. Lah ini syaratnya penyembelihannya halal itu ketika diketahui bahwa masuk ke agama tersebut itu sebelum agama tadi mengalami perubahan. Orang Indonesia yang kebetulan beragama Masihi atau mungkin bisa dibahasakan Kristen atau mungkin ada yang Yahudi, itu kemudian nanti halal sembelihannya ketika dia masuk sebelum dua agama itu menurut kajian studi Islam belum mengalami perubahan dari ajarannya Nabi Musa Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan khusus untuk Bani Israel. Ya. Nah, kapan itu? Pusing ini. Yang masih orisinil. Saya suka nih kalau ketemu Mas Ruhan pasti pusing kan. Kapan itu? Nah, ini tentunya kalau sekarang tidak mungkin. Ya. Umpama yang sekarang yang masuk Kristen atau masuk agama Kristen atau Yahudi sekarang otomatis tidak bisa masuk. Karena jelas menurut studi kita keislaman agama Yahudi dan Kristen sekarang telah mengalami perubahan. Iya. Ini bukan berarti menyampaikan ujaran kebencian bukan ya, tapi ini secara ilmiah kajian studi keislaman bahwa agama Yahudi dan agama Masihi atau mungkin bisa dibatalkan Nasrani yang masuk ke yang turun ke Nabi Isa dan Nabi Musa itu sebenarnya khusus untuk Bani Israel. Kemudian itu mengalami perubahan-perubahan ya biasa dalam perkembangan agama-agama kan biasa. Nah ini sebelum mengalami perubahan itu masih bisa. Tapi kalau sekarang, apalagi konteks Indonesia lahir baru 1945 tidak bisa. Kemungkinan umpama ada yang di Indonesia itu sekarang sembelihannya boleh dikonsumsi orang Islam, kemungkinan umpama ada, setidaknya orang Indonesia bukan Bani Israel yang menganut agama Kristen atau Yahudi semenjak mbah-mbahnya dulu. Jadi semenjak kakek moyangnya dulu, ketika semenjak belum agama tersebut belum mengalami perubahan. Meskipun jadi bukan ras Israel. Ya, jadi yang penting tahu ini dulu semenjak mungkin 2000 tahun yang lalu ya. Ya, sekarang tahun 2022 kan ya. Sekitar 2000 tahun yang lalu itu sudah ada data bahwa kakek moyangnya itu sudah mengikuti agama Kristen. Ini bisa saja. Tapi ini sulit karena kemudian harus bahasanya bisa saja menentukan dari nasabnya dari semenjak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Berarti gini ya Gus Kiai. Berarti bisa saja itu bukan ya bisa enggak gitu loh. Sulit gitu ya. Sekian persen. Itu bisa saja ahli kitab itu ada di Indonesia, halal atau boleh sembelihannya kita konsumsi sebagai umat muslim, tapi syaratnya kalau bukan itu ras Bani Israel, orang-orang Indonesia masuk Islam mu'alaf menjadi Masihi, Nasrani atau menjadi Yahudi itu adalah 2000-an tahun yang lalu. Nah, sekarang tahun 2022. Kayaknya nggak mungkin ya. Nah, yang aman berarti ya Kiai Muna ya. Yang aman berarti ya Islam gitu aja kan. Sulit ini. Sulit kan ya. Jangankan 2000 tahun sejarah Indonesia saja yang terprasas itu paling lama adalah Kutai Kertanegara itu aja 400 Masehi. Ini kira-kira 400 tahun atau 300 tahun sebelum itu. Nah, menjadi jelas bagi netizen di mana saja berada, utamanya kaum muslimin muslimat di Magelang dan sekitarnya, kita untuk mengonsumsi daging dari hewan kambing, kemudian sapi dan semisalnya saat kurban atau di kesempatan yang lain, penyembelihnya itu harus muslim. Sebenarnya ada kategori boleh ahli kitab yang menyembelih, tapi dalam konteks Indonesia lebih kecil lagi di lingkup Magelang sulit ini karena syaratnya harus 2000 tahun yang lalu nenek moyangnya sudah masuk agama Yahudi atau Masihi itu. Sama juga yang ras Bani Israel juga sama sulit untuk kemudian sekarang bisa menemukan ras Bani Israel yang kemudian
sembelihannya halal dikonsumsi oleh orang Islam. Karena juga harus merujuk ke sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini bukan hanya berlaku untuk penyembelihan, nanti untuk pembagian kurban juga sama. Jadi hewan kurban itu karena ini adalah ibadahnya orang Islam, itu nanti hanya boleh kemudian diberikan kepada orang Islam. Tidak boleh diberikan kepada orang non Muslim. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang meskipun itu tetangga sendiri. Bahkan meskipun itu sudah diterima, artinya ada orang yang sudah mendapatkan daging fakir, daging pembagian kurban sudah diterima, ini tidak boleh kemudian diberikan atau dibuat nyuguh orang non Muslim. Ya, carikan pasar lah gitu kan. Ya, untuk kemudian kita menjamu orang non Muslim bisa diambilkan, dibelikan di pasar, silakan. Karena dalam agama kita meskipun kurban tidak boleh, tapi sedekah menolong kepada non Muslim yang membutuhkan itu pahalanya juga. Nah, ini yang penting. Nanti jangan difahami, oh ternyata ya menurut Gus Masuhan umpamanya, ini kemudian menyebar kebencian, nggak boleh hewan kurban diberikan kepada saudara kita non Muslim umpamanya. Bukan begitu, akan tapi karena ini ibadah, ada aturannya yang terperinci, kita tidak sembarangan, akhirnya kita mengikuti aturan itu, ngoten nggih. Nah, ini karena untuk masalah pembagian daging dan semisalnya ya bisa kita usahakan di lain kesempatan, atau bisa kita usahakan dengan suguhan yang lebih baik dari sekedar daging semacam itu. Masa cuma daging satu kresek dibuat nyuguh. Mending kalau mau menyuguh Muslim kita belikan yang lebih besar saja. Langsung kita booking sate berapa 10 porsi atau berapa, itu boleh, dan itu juga tetap mendapatkan pahala. Ini sebagai catatan bahwa kurban itu bagaimanapun itu ibadah kepada Gusti Allah yang ada tata caranya, gitu nggih. Ya, saya kira ini cukup untuk sesi ini, kita menjadi jelas bahwa tadi ya Kiai Munah, Gus Masruhan, bahwa untuk penyembelihan itu harus Muslim. Untuk penyembelihan kurban dan semisalnya nanti halal dikonsumsi oleh umat Islam, penyembelihnya harus Muslim. Sebenarnya secara teori fikih boleh, ahli kitab itu boleh, tapi secara faktual ini sulit terpenuhi di Indonesia. Maka bisa kita simpulkan syaratnya untuk konteks sekarang adalah penyembelih adalah orang yang beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, atau bahkan yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus Marwan sudah bisa bergabung di sini. Semoga di lain kesempatan di isu-isu yang menarik, seksi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang paling utamanya masyarakat kaum muslimin Magelang dan sekitarnya, kita bisa undang Gus Masruhan lagi di podcast Slim ini. Setelah sesi pertanyaan nanti sesinya kemudian makan daging kurban. Ya, bareng-bareng. Habis ini nanti jangan pulang dulu. Menyembelih langsung. Nanti untuk praktek menyembelih itu biar nanti Kiai Munah. Saya praktek makan saja. sama. Spesialis makan. Oke, kita cukupkan sesi kali ini, kita istirahat dulu. Wah, istirahat. Jadi cocok gue.